Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Semoga teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberi kelancaran di setiap aktivitasnya. Di malam ini kita akan membawakan sebuah cerita. Cerita yang sedikit mistis dan berbau-bau horor. Tapi cerita ini tetap mengandung hikmah, mengandung pembelajaran, dan mengandung faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita petik sebagai contoh ataupun sebagai hal yang bisa kita tiru. Nah, dan untuk kakak yang meminta kami membawakan cerita-cerita mistis dan gaib, silahkan kakak untuk menyaksikan video ini ya. Dan mudah-mudahan video ini banyak manfaat dan memberikan kemanfaatan. Dikisahkan ada seorang pemuda soleh saat itu ya, yang mana pemuda ini dengan sederhananya, dengan sebuah hal ataupun kegiatan perbuatan yang sederhana, tetapi dia bisa menghapuskan dosa-dosa dirinya dan menghapuskan dosa seluruh keluarga yang ada di rumahnya. Bahkan iblis saja yang notabene membenci manusia malah berbalik membantu si pemuda ini untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya saat itu. Bagaimana kisahnya dan kenapa sampai bisa seperti itu? Silakan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tidak men-skip video. Dikisahkan saat itu beberapa ratus tahun yang lalu, pada zaman Umar bin Khattab memimpin, ada seorang pemuda yang begitu soleh. Saat pagi datang, dia bangun pagi-pagi. Kondisi cuaca itu saat itu lagi hujan ya. Nah, si pemuda ini bangun dari tidurnya. Kemudian dia merapikan badannya, membersihkan seluruh badannya, lalu memakai pakaian yang rapi. Dalam kondisi yang dingin, hujan, dan gelap, pokoknya enak untuk tidur lah ya. Si pemuda ini malah bergegas untuk melangkahkan kakinya berangkat ke masjid. Saat itu masjid yang dia tuju adalah Masjid Nabawi. Nah, ketika di perjalanan, kondisi saat itu begitu gelap. Jalan pun licin dan berlumpur. Setelah beberapa langkah di pertengahan jalan, tiba-tiba si pemuda ini terjatuh. Seluruh badan yang sudah rapi dan bersih itu kotor seketika dan berlumur lumpur. Nah, ketika hal itu terjadi, pemuda ini dengan tenang hatinya, dengan sabar, dia membersihkan seala kadarnya lalu kembali ke rumah. Ketika di rumah, dia tidak terdiam, tetapi dia langsung membersihkan seluruh badannya, mengulang kembali dan merapikan pakaiannya. Dan setelah itu, tanpa berpikir panjang dan berlama-lama, dia langsung berangkat menuju ke masjid untuk kedua kalinya. Lagi-lagi di jalan yang sama, posisi yang sama, tempat yang sama, dia terjatuh kembali. Bayangkan kalau kita seperti itu. Sudah hujan, posisinya pagi-pagi, kita terjatuh dan seluruh badan kita pun kotor. Nah, pemuda ini begitu. Untuk yang kedua kalinya, setelah dia membersihkan badannya, kemudian dia terjatuh kembali dengan hati yang lapang. Dia hanya sekedar membersihkan lalu kembali lagi ke rumah. Setelah sampainya di rumah, dia mulai membersihkan lagi badannya, menggantikan lagi pakaiannya, dan lagi-lagi dia menekatkan untuk berangkat lagi ke masjid. Nah, di kali ketiga, saat dia melewati tempat yang sudah 2 kali dia terjatuh, karena posisinya itu gelap, jadi dia tidak bisa mengenali tempat itu, tiba-tiba datanglah seorang kakek membawa lampu. Nah, saat itu dia kaget. Sedang apa kakek di sini? Dan kakek itu menjawab, ayo saya antarkan kamu ke tempat yang akan kamu tuju. Nah, saat itu berangkatlah si pemuda ini dan dia selamat di kali ketiga, tidak
celaka ya, tidak terjatuh lagi karena ditolong oleh si kakek misterius ini dengan membawa lampunya. Diantarlah ke tempat tujuannya. Sesampainya di Masjid Nabawi, kemudian pemuda ini mengajak si kakek ini untuk melaksanakan sholat. Kek, mari kita sholat berjamaah. Kakek ini menolak. Ayolah kek, kita sholat berjamaah bersama saya. Kakek ini pun menolak, sampai beberapa kali menolak. Hingga si pemuda ini heran, lalu bertanya, mengapa kakek tidak mau melaksanakan sholat bersama saya? Kenapa kakek tidak mau berjamaah bersama saya? Lalu si kakek ini menjawab, apa kau tahu siapakah aku? Aku adalah iblis. Iblis yang mengakibatkan, iblis yang menggoda, dan iblis yang telah membuat kamu terjatuh pertama kali kamu mau melaksanakan sholat di masjid. Kagetlah saat itu si pemuda itu. Begitu kaget. Apa? Iblis? Kemudian iblis ini melanjutkan lagi. Apa kau tahu, saat pertama kali kau terjatuh, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyayang, yang selalu berkasih sayang dan begitu lembut, telah menghapuskan seluruh dosamu. Kemudian kau kembali lagi ke rumah, lalu kau berjalan lagi, kugoda lagi, kucelakai kau sampai kau terjatuh pula. Dan apa yang kau tahu? Allah yang maha kuasa, maha penyayang, Azza wa Jalla ini telah menghapuskan dosa orang-orang yang ada di rumahmu. Heranlah si pemuda itu mendengarkan penjelasan si iblis ini. Dan apakah kau tahu? Untuk kali ketiganya, aku tidak mau seluruh orang muslim, seluruh orang yang ada di kampung ini dihapuskan dosanya oleh Allah hanya karena kau berangkat ke masjid. Dan aku tidak mau mengganggu. Sudah, aku terangi saja jalanmu, agar orang-orang di sekitarmu ini terhindar dari ampunan Allah. Nah, setelah itu pemuda itu heran dan kaget, dan si kakek ini menghilang. Begitu singkatnya cerita ini, tetapi banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali faedahnya ketika kita mencernanya. Perbuatan seseorang itu ternyata bisa menghapuskan dosa banyaknya orang di sekitarnya. Ketika dia mengkaitkan hatinya ke masjid, menjalankan apa yang menjadi hal yang harusnya dia jalankan, ternyata tidak menyelamatkan dirinya saja, tetapi menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Bahkan seorang iblis saja yang harusnya menggoda, mencelakakan, membelokkan, malah membantunya membawakan lampu. Luar biasa sekali ya perjalanan ataupun kisah si pemuda ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua, saya pribadi bisa mengambil hikmahnya dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh si pemuda ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan menggolongkan kita pada golongan orang-orang yang bertakwa dan selalu memperbaiki diri. Dan mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari sedikit kisah ini. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk membantu meng-share-nya agar teman-teman yang lain bisa mengetahui cerita ini. Dan untuk teman-teman yang menyukai video ini, untuk tidak lupa agar mengklik tombol like, komen, kemudian subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak tertinggal ketika kita menyajikan video terbaru. Mungkin itu saja untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.